Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illa wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina wa nabiyina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumil amma ba'd. Akhwatal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan mengkaji kembali tafsir dari Taisir Karimur Rahman karya Syekh Nasir As-Sa'di rahimahullah. Silakan disimak pada surat At-Takatsur. Di mana surat At-Takatsur ini para ulama ijma' bahwasanya dia itu termasuk daripada surat Makkiyah, ya. Ketika diturunkan itu di kota Mekah. Dan sebelum kita membacakan tafsir daripada surat At-Takatsur, maka kita sampaikan dulu apa yang dijelaskan oleh para ulama, yaitu tentang adanya asbabun nuzul, sebab diturunkan surat At-Takatsur. Seperti yang disampaikan oleh Muqatil, nuzilat fi hayyina min Quraisy. Jadi surat At-Takatsur ini, kata Muqatil, seorang ulama ahli tafsir, ini diturunkan kepada orang-orang Quraisy, dan tepatnya pada Bani Abdul Manaf dan Bani Sahm. Kana bainahuma nihad fata'adu as-sadah wal ashraf ayyuhum akthar. Jadi mereka ini kebiasaan orang-orang suku Quraisy dari Bani Abdul Manaf dan Bani Sahm ini, mereka ini biasa membanggakan dengan kemuliaan dan kehormatan mereka. Siapa orang yang paling mulia di antara mereka? Siapa orang-orang yang paling memiliki kedudukan yang paling tinggi dari kalangan mereka dari suku Quraisy? Kemudian faqala Banu Abdul Manaf, dari Banu Abdul Manaf itu mereka mengatakan, nahnu aktsarus sayyidah, kami orang yang paling banyak dari pemuka-muka tokoh-tokoh Quraisy. Tentunya kalau suatu masyarakat untuk mengetahui apakah masyarakat itu mulia atau tidak pada waktu silam, dari kalangan suku Quraisy itu dilihat orang-orang yang punya pengaruh, ya, yang punya tokoh-tokoh, ya, yang paling mulia dari sisi nasab menurut mereka. Jadi kata Bani Abdul Manaf itu, kami orang yang paling banyak, ya, diisi oleh tokoh-tokoh yang mulia. Wa azzu azizan, dan dari Bani Abdul Manaf ini orang yang paling mulia. Wa a'dhamu nafaran, dan orang para pemuka-pemuka, para pembesar-pembesar dari suatu kaum Bani Abdul Manaf. Adapun dari Bani Sahm, mereka juga mengatakan faqathruhum Bani Abdul Manaf. Jadi tokoh-tokoh yang paling banyak dihuni dari pemuka-pemuka dari suku Quraisy ini memang dari Bani Sahm dan juga Bani Abdul Manaf, sehingga mereka ini layak untuk dijadikan suatu kaum yang paling mulia, ya, dari sisi nasab, kedudukan, dan juga strata sosial. Sehingga mereka mengatakan na'uddu mautana hatta zaru al-qubur. Ya. Kalau begitu kita kembalikan sampai nanti bagaimana ketika meninggal dunia dan sampai dia itu diantarkan ke liang kubur. Fa'addu mautahum fakathrahum Bani Sahm. Kemudian mereka pun memperhatikan, dan yang paling banyak itu dari kalangan Bani Sahm. Li'annahum kanu aktsara 'adadan fil jahiliyah. Karena Bani Sahm ini
masyarakat yang paling banyak dari sisi kuantitasnya dan dari sisi tadi ya, nasab dan juga strata sosial itu di masa jahiliyah. Ya. Adapun Imam Qatadah, ya, ini juga dari kalangan tabi'in, beliau mengatakan sebab diturunkan surat At-Takatsur ini nuzilat fil Yahud. Ya. Kata Imam Qatadah, itu diturunkan ketika diberikan kepada orang-orang Yahudi. Qalu nahnu aktsaru min bani fulan. Kata orang-orang Yahudi, kami ini orang yang paling banyak pemuka-pemuka tokoh-tokoh dari Bani Fulan. Wa banu Fulan, dan dari Bani Fulan, Bani Fulan. Aktsar min Bani Fulan. Ya, jadi adanya suatu perbandingan. Ya. Kata orang Yahudi, kami lebih mulia ya dari Bani Israel kemudian daripada dibandingkan dari suku-suku yang lain. Intinya, khas kalian bahwa sebab diturunkan surat At-Takatsur karena ini adalah mereka berbangga-bangga dengan strata sosial, dengan harta, dengan nasab dan lain sebagainya, maka diturunkanlah ya surat At-Takatsur. Kata Allah Subhanahu wa taala ya, alhaakumut takatsur. Jadi permegah-megahan telah melalaikan kamu ya. Kalau masih ada sekarang orang yang masih berbangga dengan permegah-megahan, dengan nasab, dengan strata sosial, dengan jabatan, dengan harta, maka sejatinya itu adalah masih mengikuti tradisi budaya orang-orang jahiliyah. Ya. Alhaakumut takatsur. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, permegah-megahan telah melalaikan kamu. Sebagaimana kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, yaqulu ta'ala muwabbihan ibadahu an istighalihim amman khuliqu lahu min ibadati wahdah la syarika lah wa ma'rifatuhu wal inabatu ilaihi wa taqdimu mahabbatihi ala kulli syai'. Ya. Jadi beliau mengatakan tercelalah orang-orang yang bermegah-megahan tadi. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan hambanya itu sejatinya untuk mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Bukan berbangga-bangga, bukan supaya dikatakan orang yang paling ya strata sosial yang paling tinggi, sehingga ini adalah perkara-perkara yang menyibukkan manusia yang mereka ini mendapatkan tugas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi justru mereka itu yang merasa bangga dengan apa yang mereka miliki. Begitu juga di dalam tafsir Jalalain disebutkan at-takatsur at-tafakhur bil amwali wal auladi war rijal. Jadi telah membuat kalian lalai atau melalaikan kalian dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu perbuatan yang bermegah-megahan. Saling bangga membanggakan harta, anak keturunan dan juga pembantu-pembantu. Ini kalau di dalam tafsir Jalalain. Jadi hampir sama dengan tafsir yang disampaikan oleh Syekh Nakhsir As-Sa'di rahimahullah. Al-haakumut ini di sini beliau menyampaikan at-takatsur lam yadhkuru al-mutakatsara bihi. Ya. Jadi sesuatu yang mereka miliki dan itu jumlahnya banyak, maka itulah ya permegah-megahan yang bisa melalaikan kalian. Kemudian kata beliau hatta zurtumul maqabir, sampai kalian itu masuk ke liang lahat, masuk ke alam barzakh ya. Jadi setelah dikubur itu baru mereka itu pahamnya. Hatta zurtumul maqabir ay bi an muttum fadiltum fiha aw adadtum al mauta takathur. Jadi sampai kalian ini masuk ke dalam kubur hingga kalian itu mati dikubur di dalam tanah, atau hingga kalian ini menghitung-hitung banyaknya orang yang telah mati. Itulah obatnya bagi orang yang berbangga-bangga, bermegah-megahan, sampai dia itu dimasukkan ke liang lahat, baru mereka itu mengetahui betapa ruginya. Ya.
selama ini yang hidup hanya untuk bermegah-megahan, berbangga-bangga dengan nasab, harta, dan juga keturunan. Kemudian kata beliau, yatakatsaru bihi al-mutakatsirun wa yaftakhiru bihi al-muftakhirun. Ya. Itulah yang menjadikan sesuatu yang melalaikan manusia di saat mereka ini iftikhar. Ya. Iftikhar itu berbangga-bangga ya, dengan apa yang mereka miliki. Ya. Fil amwali wal auladi wal ansar wal junud. Kalau Syekh As-Sa'di mengatakan mereka ini orang-orang jahiliyah berbangga-bangga dengan harta yang mereka miliki. Itu yang pertama. Jadi kalau ada orang yang masih mengedepankan karena ini orang yang mulia, orang yang memiliki strata sosial paling tinggi, itu dilihat dari harta. Ya. Maka ini sudah menjadi tradisi memang dari dulu, sejak zaman jahiliyah. Jadi yang pertama adalah dilihat dari sisi hartanya. Yang kedua dari jumlah keturunan. Kemudian dari pembantu-pembantunya ataupun budak-budaknya. Wal junud dan juga dari para tentaranya, dari pasukan. Wal hadam wal liha dan juga orang-orang yang ikut andil dalam perkara-perkara tersebut. Ini yang menyebabkan manusia itu lalai dan juga mereka ini disibukkan dengan perkara-perkara dunia. Wa ghairu dzalik kata Syekh As-Sa'di dan semisalnya mimma yaqsidu minhu mukatsaratan kullu wahidin akhar. Itu yang menjadikan salah satu di antara mereka itu ya mereka membanggakan dengan apa yang memiliki dan itu bukan tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Karena tujuan Allah Subhanahu wa taala memberikan harta, memberikan keturunan, memberikan apa yang mereka miliki itu liyabluwa ya, untuk menguji sebenarnya. Jadi harta, anak, jabatan dan strata sosial ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ashkuru am akfur. Apakah untuk dia itu mensyukuri nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya atau dia kufur dengan nikmat-nikmat tersebut seperti halnya Qarun. Jadi Qarun sampai mengatakan, aku memiliki harta ini semuanya itu karena ilmu yang dia miliki. Dia tidak pernah menisbatkan kepada Allah. Itu hadza min fadlillah. Tidak pernah si Qarun mengatakan demikian. Sehingga orang-orang yang terus membanggakan dengan apa yang dia miliki dalam urusan duniawi, jelas itu adalah perkara yang tercela. Selanjutnya, kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, fastamarrat ghaflatuhum wa lahwatuhum wa tashaghaluhum. Jadi terus orang-orang dari Bani Hashim, dari Bani Abdul Manaf, kemudian dari Bani Sahm, mereka ini terus berlaku seperti itu. Sampai mereka itu dilalaikan dengan perkara-perkara duniawi, kemudian mereka ini bersenda gurau, disibukkan dengan hal-hal yang kurang bermanfaat, sampai Allah Subhanahu wa taala menyampaikan hatta zurtumul maqabir. Sampai nanti kalian melihat kalau sudah masuk di alam kubur, baru kalian baru tahu selama ini kalian hanya ditipu dengan kenikmatan-kenikmatan dunia. Makanya Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwa kehidupan dunia itu wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia itu melainkan adalah tipu daya. Jadi kenikmatan-kenikmatan yang menipu. Jadi kalau ada orang yang sampai dia tertipu, ingin menikmati hartanya, tidak mau menginfakkannya, tidak mau berbagi, maka sebenarnya dia itu sedang tertipu dengan kenikmatan duniawi sampai dia itu masuk ke dalam kubur. Hatta zurtumul maqabir. Ya. Sampai kalian masuk ke dalam kubur, bi'an muttum fadimtum fiha aw adattum mauta takathur. Hingga kalian ini mati dikubur di dalam tanah atau hingga kalian itu menghitung banyaknya orang-orang yang sudah meninggal bersama kalian. Ya. Jadi ada dua tadi. Hatta zurtumul maqabir itu artinya hingga dia itu masuk ke dalam kubur dan dia menghitung orang-orang yang sudah mati bersama.
Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, kalla saufa ta'lamun. Ya. Jadi kalla ini suatu kalimat untuk menghardik. Janganlah begitu. Kalau kamu akan mengetahui akibat daripada perbuatan, kalla saufa ta'lamun. Ya. Saufa ta'lamun. Ya. Jadi kalau Anda kata saufa itu artinya ba'id. Ya. Artinya masa yang jauh, yaitu nanti di alam barzakh ataupun di alam akhirat. Tapi kalau pakai sin tanfis, ya, saya'lamun, itu kamu akan mengetahui tapi waktunya itu dekat, ya. Waktunya itu dekat di dunia. Tapi kalau menggunakan saufa itu waktunya jauh, nanti di alam barzakh ataupun di alam akhirat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, janganlah begitu. Saufa ta'lamun. Kamu akan mengetahui waktunya jauh nanti. Bukan di dunia tetapi nanti di alam barzakh ataupun di alam akhir. Tsumma kalla sawfa ta'lamun. Ya. Kemudian janganlah begitu kalau kamu akan mengetahui dari apa yang kalian lakukan. Ya. Sehingga di sini kata Syekh, ya, As-Sa'di rahimahullah, annal barzakh darul maqsud minha an-nufud ila daril akhirah. Bahwasanya alam barzakh, ya, di alam barzakh ini adalah suatu alam, satu fase yang mana itu nanti bisa mengantarkan ke dalam alam akhir. Karena manusia itu hidup ada 4 fase. Fase yang pertama itu di alam rahim yang sudah kita lalui. Dan fase yang kedua itu adalah di alam dunia yang sedang kita alami. Dan fase ketiga itu di alam barzakh yang nanti akan dilalui, dialami semua. Kemudian fase yang keempat di alam akhir. Ya. Jadi alam barzakh ini kata para ulama, babul akhir. Ya. Jadi pintu menuju ke alam akhirat itu adalah alam barzakh. Sehingga beliau menyampaikan bahwa alam barzakh ini adalah suatu alam yang nanti itu akan menjembatani ke alam akhir. Lianna Allah sammahum zairin. Ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menamakan dengan alam barzakh ini dengan nama zairin, orang-orang yang berziarah. Banyak orang yang menziarahinya, banyak orang-orang yang mendoakan. Walam yusammihim muqimin. Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan alam barzakh ini alam yang itu tempat tinggal selamanya. Tapi Allah katakan, kata Syekh As-Sa'di, ya, alam barzakh ini adalah az-zairin, orang yang melintas. Jadi hanya singgah. Tapi singgah sementara di situ sampai terjadinya hari kiamat. Kalau sudah terjadi hari kiamat, baru nanti akan dikirim seluruh manusia pada mahsyar. Yaumul mahsyar, yaumul ba'ts. Kemudian kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, fadalla dzalika 'alal ba'tsi wal jazaa' 'alal a'mali fi daril baqiyah ghairuna qaniyah. Sehingga setelah manusia di alam barzakh, dia mukim di situ sampai terjadinya hari kiamat, kemudian dibangkitkan dari alam barzakh dan mendapatkan suatu amal yang mereka lakukan selama hidup di dunia, dan mereka akan mendapatkan balasan sesuai apa yang mereka kerjakan. Ini maksud daripada hatta zurtumul maqabir, sampai kalian itu benar-benar mengetahui alam barzakh. Walihada kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, oleh karenanya tawa'adahum, Allah Subhanahu wa taala memberikan, ya, ancaman kepada mereka, kalla sawfa ta'lam, kepada orang-orang yang membanggakan diri dari hartanya, nasabnya, dan juga keturunannya, kalian benar-benar akan mengetahuinya. Tsumma kalla sawfa ta'lam, dan sungguh, ya, kalian benar-benar akan mengetahui. Di sini Allah mengulang lagi, kalla sawfa ta'lamun, tsumma kalla sawfa ta'lam, dan sungguh kalian itu benar-benar akan mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ya, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, ay law ta'lamuna ma amamakum ilman yasilu ilal qulub. Kalau kalian ini mengetahui
apa yang ada di hadapan kalian, adanya ilmu yang bisa masuk ke dalam hati, lama alhaakumut takatsur. Ketika Allah sudah mengkabarkan, celakalah tadi orang yang bermegah-megah, ya, berbangga-bangga dengan mereka miliki. Ya. Ini tujuannya, kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, supaya manusia itu bisa mengambil ibrah, pelajaran. Ya. Dan pelajaran ini masuk ke dalam hati manusia. Wala badartum ilal a'mali shalih, dan supaya kalian ini bersegera, ya, badiru bil a'mali shalih, hendaknya kalian ini bersegera untuk tadinya untuk beramal saleh. Jadi sebelum datang kepada kalian itu kaqita'il laili mudlim, akan muncul nanti fitnah sebagaimana kata Nabi, sepenggal malam yang gelap gulita, ya. Jadi kalau orang hanya menunda-nunda nanti, ya, kalau saya sudah mapan, saya akan bertobat, saya akan hijrah, kalau sudah mapan, sudah pensiun dan sebagainya. Ini manusia ini termakan dengan angan-angan, sehingga dia nggak tahu kapan dia itu waktu luangnya ataupun jatah hidup di dunia itu nggak akan tahu sampai kapan. Tapi dia itu terbawa oleh angan-angan belaka, angan-angan yang kosong. Nanti dia akan bertobat, dia akan hijrah, dia akan rajin beribadah. Kalau sudah mapan, kalau sudah pensiun, kalau anaknya sudah mentas semua dalam pendidikan. Maka inilah angan-angan yang ditimbulkan oleh syaitan. Jadi perintahnya kalau sudah mengetahui hal ini, hendaknya kalian ini bersegera beramal saleh. Walakin adamul ilmi al-haqiqi sayyarukum ila ma tarawun. Tetapi kalau tidak punya ilmu, maka akan menjadikan kalian ini tidak mengetahui hakikat daripada kehidupan. La tarawunnal jahim, ya. La tarawunnal jahim, dan benar-benar kalian itu akan mengetahui, ya, akan mengetahui apa yang ada di neraka jahim, ya. La tarawunnal jahim an-nar. Jadi al-jahim ini adalah api neraka, dan itulah balasan bagi orang-orang yang lalai dalam kehidupan dunia. Ya. Jadi sekali lagi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita semua bahwasannya manusia yang terus lalai sampai dia itu benar-benar ditampakkan adanya neraka al-jahim. A'addahu Allahu lil kafir. Allah Subhanahu wa taala sediakan neraka al-jahim ini bagi orang-orang kafir, ya. Orang-orang yang tidak mau beribadah, orang-orang yang dimakan dengan angan-angan belaka. Tsumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Kemudian kalian itu benar-benar akan melihatnya dengan ainul yakin, ya. Ada ainul yakin, ada haqqul yakin, ya. Kalau ainul yakin itu ru'yatul basari, melihat dengan panca indera, itu namanya ainul yakin. Kalau haqqul yakin, benar-benar dia itu sudah merasakan seperti ini rasanya. Ini orang akan membenarkannya, makanya dinamakan dengan haqqul yakin. Dia mendapatkan sesuatu yang dia alami selama ini. Kemudian kata beliau, kama qala ta'ala wa ra'al mujrimuna an-nar fa dhannu annahum muwaqi'uha wa lam yajidu 'anha masrifa. Jadi orang-orang kafir, ya, orang-orang mujrim, orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar, mereka ini akan melihat neraka, tempat kembali mereka. Dan mereka menganggap bahwasanya mereka itu bisa berpaling dari sesuatu yang tidak mereka suka, yaitu ketika ditampakkan adanya neraka tersebut. Kemudian kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, ya, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im." Kemudian setelah itu kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas nikmat yang Allah kalian berikan kepada kalian. Ya. Alladzi tana'amtum bihi fid darid dunya. Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh As-Sa'di, akan memintai pertanggungjawaban atas nikmat yang kalian dapatkan selama hidup di dunia.
Hal qumtum bisyukri? Apakah ketika kalian mendapatkan nikmat dari Allah itu pandai bersyukur atau kufur seperti halnya Qarun tadi? Wa addaitum haqqallah fi, dan apakah kalian itu benar-benar menjalankan haknya Allah Subhanahu wa taala, ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an, yaitu untuk beribadah kepada Allah semata tanpa menyekutukan dengan suatu apapun. Kata beliau, walam tasta'inu bihi ala ma'asi, ya, dan kalian tidak pernah tidak meminta pertolongan ketika kalian itu agar bisa dijauhkan dari perbuatan maksiat, ya. Karena hendaknya kita pun juga memohon kepada Allah agar kita ini bisa dijauhkan dari perbuatan maksiat. Karena hati ini bolak-balik, ya muqallibal qulub, al-qalbi yuqallib. Hati ini terus bolak-balik. Kadang dia itu cenderung dengan kebaikan, kadang cenderung dengan keburukan. Sehingga hendaknya kita pun selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Ya Allah, zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku ini di atas agama dan ketaatan kepada-Mu. Kemudian kata beliau, au iktsarartum bihi, atau kalian ini tertipu dengan sesuatu yang kalian miliki yang berupa nasab, harta dan keturunan tadi. Kalau kalian pandai bersyukur, maka akan Allah tambahlah nikmatnya, la in syakartum la azidan. Kalau kalian mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan menambah nikmat. Wala in kafartum, tapi kalau kalian kufur tentang apa yang Allah berikan nikmat-nikmat kepada kalian, inna adzabil lasyadid. Sesungguhnya azab Allah Subhanahu wa taala sangatlah pedih. Kemudian kata beliau menjelaskan dalam tafsirnya, bal rubbama ista'antum bihi 'alal ma'asi. Bahkan kebanyakan manusia itu mereka menikmati dengan perbuatan-perbuatan maksiat. Jadi tidak merasa dia itu sedang bermaksiat kepada Allah, merasa berdosa, tapi justru dia itu menikmati dengan perbuatan-perbuatan maksiat yang mereka kerjakan. Fayu'aqibukum 'ala dzalik, maka balasannya Allah dengan maha adilnya, Allah memberikan balasan sesuai dengan amal perbuatan manusia. Kemudian kata beliau, qala ta'ala yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nar. Jadi nanti pada hari kiamat Allah akan menampakkan kepada orang-orang kafir tentang adanya api neraka. Adhabtum tayyibatikum fi hayatikum dunya wastamta'tum biha falyawma tujzauna 'adzabal. Jadi apa yang sudah kalian dapatkan nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala di dunia, maka pada hari ini kalian akan mendapatkan sesuatu yang kalian dapatkan di dunia, dan kalian akan mendapatkan kehinaan. Ini yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada orang-orang kafir. Begitu juga yang disampaikan oleh tafsir Jalalain. Jadi ada persamaan dalam menafsirkan surat At-Takatsur, kata Imam Jalaluddin Suyuti dan Jalaluddin Mahalli. Jadi Jalalain itu karena memiliki dua Jalal, yaitu Muhammad Jalaluddin Suyuti dan Jalaluddin Mahalli. Makanya dinamakan Jalalain, dua Jalal. Dalam tafsir Jalalain disebutkan, kemudian kalian pasti akan ditanya. Jadi ada sesuatu pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala, latus alun. Sungguh lamnya ini benar-benar untuk takkid, untuk menegaskan, menguatkan. Sungguh kalian itu benar-benar akan ditanya tentang nikmat apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian semua. Makanya ada suatu kisah di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ini keluar dari rumahnya dalam kondisi lapar. Kemudian diikuti juga ada sahabat Abu Bakar dan Umar. Dan dua sahabat ini pun ditanya, kenapa engkau juga keluar? Kalian keluar.
Maka mereka pun sama, ya, kami pun merasakan kelaparan. Jadi mereka, Nabi keluar karena lapar, Abu Bakar, Umar pun juga memiliki rasa lapar. Akhirnya dengan niat baik untuk berziarah, ya, berkunjung ke salah satu seorang sahabat. Tapi qadarullah waktu itu tidak ada, dan akhirnya setelah diketahui istrinya bahwa tadi, ya, ada Rasulullah, ada sahabat Abu Bakar, Umar ingin berziarah, akhirnya sahabat itu memanggil kembali, ya, dan diberikan jamuan, ya, kepada Nabi, kepada Abu Bakar, dan sampai mereka itu memiliki rasa kenyang. Dan setelah, ya, selesai dari jamuan itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ayat ini, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil." Jadi nikmat yang kita dapatkan pada hari ini pun juga akan mendapatkan pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu adalah nikmat yang memang itu dibutuhkan, suatu hajat, ya, kehidupan. Karena kalau nggak makan kan mati. Jadi dengan nikmat yang itu adalah suatu kebutuhan bagi kita saja, itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mengatakan kepada para sahabatnya akan dimintai pertanggungjawaban. Lantas bagaimana nikmat yang di atas itu, ya, berupa harta tadi, ya, kemudian berupa perbendaharaan duniawi yang tidak dimiliki oleh orang lain, maka jelas ini hisabnya pun akan panjang lagi. Sehingga para ulama mengatakan, ya, perkara yang halal ini akan dihisab, dan perkara yang haram pun juga dia akan mendapatkan adab yang setimpal seperti itu. Sehingga dalam rangka untuk, ya, mensucikan harta-harta yang dimiliki oleh manusia, maka disitulah berlaku tentang adanya zakatul mal. Jadi zakat mal untuk mensucikan hartanya diambil setelah sampai haul dan nisab 2,5%, karena itu adalah haknya mustahiknya orang-orang yang mendapatkan harta ataupun zakat mal tersebut. Ini dalam rangka mensucikan, ya, harta manusia di dunia sebelum disucikan di akhirat kelak. Ya. Karena tadi, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya mendapatkan jamuan saja itu, maka Nabi mendapatkan ujangan, ya, beliau memberikan ujangan, nikmat seperti ini aja itu akan dihisab. Bagaimana dengan nikmat-nikmat yang sangat besar, gitu ya. Maka disitulah, ya, semakin orang itu banyak, ya, membawa harta di dunia, semakin panjang, semakin lama hisabnya. Kalau orang di dunia tidak memiliki apa-apa, maka dia hisabnya lebih mudah. Makanya orang-orang fakir itu lebih cepat, ya, masuk ke dalam surga, karena mereka ini tidak ada hisab, tidak ada yang sesuatu yang akan dihisab. Sehingga mereka pun lebih dahulu 500 tahun daripada orang-orang kaya yang mereka itu banyak membawa harta, sehingga mereka pun mendapatkan hisab dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian kepada Islam, a'azzallahu, ya, terkait tentang surat At-Takatsur dari asbab nuzulnya, dan juga diturunkan di kota Mekah, serta simpulannya adalah bahwa kita bisa menggunakan apa yang Allah berikan kepada kita ini, digunakan untuk beramal soleh, berinfak, bersedekah, zakat, dan sebagainya, supaya kita ini tidak lalai dengan perkara-perkara yang Allah berikan kepada kita semuanya. Tafi bihadza qadar majlis, subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi